Hai, selamat datang di Jurnal Yos, sebuah channel sederhana yang membahas seputar anime. Pada kesempatan hari ini, gue akan membahas anime Tensei Shitara Dataken atau Tensura Season 2 episode kelima. Di episode sebelumnya, seperti yang kita ketahui, Rimuru sedang berada di luar Jura Tempest untuk mengajar anak-anak yang berasal dari dunianya. Maka untuk sementara tampuk kepemimpinan Jura Tempest diserahkan kepada Benimaru sebagai wakilnya. Rimuru tidak terlalu khawatir ketika menyerahkan Jura Tempest kepada Benimaru. Toh Benimaru dan monster lainnya terbilang kuat jikalau terjadi penyerangan. Namun ada hal yang tidak diketahui oleh Rimuru, yaitu ancaman dari negara-negara lain yang tidak bekerja sama dengan Jura Tempest seperti Kerajaan Falmouth. Di video kali ini gue sudah merangkum ulasan Tensura episode kelima. Bagaimana kelanjutannya? Berikut ulasannya. Absennya sang ketua Rimuru di singgasana rupanya mengundang banyak masalah bagi masyarakat Jura Tempest. Dan hal ini malah menjadi kesempatan bagi negara lain untuk menginvasi Jura Tempest. Jauh-jauh hari, Kerajaan Falmouth sudah menyusun rencana untuk menguasai Jura Tempest, seperti diceritakan di episode sebelumnya. Namun yang jadi soal, Kerajaan Falmouth tidak memiliki alasan kuat untuk menyerang Jura Tempest, selain kehendak mereka untuk berkuasa. Maka mereka pun bersiasat bagaimana caranya agar masyarakat Jura Tempest yang terdiri dari berbagai monster itu menyerang manusia. Dengan begitu, mereka memiliki alasan untuk menginvasi Jura Tempest. Namun seperti yang kita tahu, para monster Jura Tempest adalah monster yang baik dan beradab. Maka Raja Razen pun mengutus 3 orang ke Jura Tempest untuk melakukan misinya. Mereka terdiri dari Kirara, Sogo, dan pria satu lainnya. Kirara yang seorang perempuan berpura-pura diserang dan dilecehkan oleh monster goblin yang bernama Gobzo. Sedangkan Gobzo yang tampak bodoh malah tidak tahu menahu atas tindakan Kirara yang berteriak-teriak dan merasa terancam. Sontak perbuatan Kirara tersebut mengundang banyak perhatian, khususnya para manusia yang sedang berada di Jura Tempest. Kirara pun mendapatkan dukungan dan simpati dari para manusia. Mereka kecewa dengan tindakan monster yang melakukan pelecehan terhadap Kirara. Untungnya Gobuta datang menolong Gobzo dan meminta maaf terhadap Kirara dan manusia lainnya. Meskipun kedua goblin itu meminta maaf, namun Gobuta percaya kepada Gobzo kalau dia tidak melakukannya. Gobuta tahu kalau Gobzo tidak akan melakukan pelecehan terhadap perempuan lain, karena seluruh monster Jura Tempest tahu kalau Gobzo hanya tertarik kepada Shion seorang. Kirara yang merasa dipermalukan oleh Gobuta akhirnya marah, lalu dia pun menyerang menggunakan skill penyesat. Skill ini ternyata bisa mempengaruhi siapa saja yang mendengar perkataan Kirara. Ketika Kirara bilang dilecehkan oleh Gobzo, dengan sangat mudah semua orang mempercayainya. Itulah skill yang dia gunakan. Dan selanjutnya, Kirara menggunakan skill penyesat dengan level lebih tinggi yang memerintahkan Gobuta dan Gobzo mati. Namun untungnya Suna datang tepat waktu. Dia menonaktifkan skill mematikan yang dimiliki Kirara. Shion yang datang bersama Suna tidak diam saja. Dia memberi 2 pilihan untuk tamu yang tak diundang itu, yaitu mempersilahkan mereka untuk pergi atau mengusir dengan paksa. Ternyata ucapan Shion itu memancing kemarahan ketiga orang itu, maka perkelahian pun tidak dapat dibendung. Shion melawan Sogo, Suna melawan Kirara, dan sisanya Gobuta. Pertarungan ini belum diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, karena pertarungan terjadi di akhir episode. Keberadaan Miuran di Jura Tempest bukan tanpa sebab, karena dia datang bersama para ksatria. Atas keinginan Yom, sang pemimpin ksatria, Miuran pun menjadi anggota baru dari rombongan ksatria. Tanpa sepengetahuan Rimuru, Miuran tinggal bersama rombongan ksatria di Jura Tempest dan disambut baik oleh para monster. Namun di episode kelima ini kita bakalan tahu ternyata keikutsertaan Miuran gabung dengan Ksatria sudah dia rencanakan sebelumnya, dan dia adalah mata-mata dari Raja Klaiman. Raja Klaiman mengutus Miuran untuk masuk ke dalam Jura Tempest untuk melaporkan segala kemajuan yang dimiliki Jura Tempest. Dan puncaknya adalah Miuran diperintahkan untuk melakukan sihir pelindung agar Jura Tempest tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Sihirnya berhasil,
Malahan Jura Tempest dikepung oleh dua sihir dari dua negara lain. Tentunya hal ini ada hubungannya dengan invasi yang dilakukan kerajaan Falmouth dan Raja Iblis Milim. Namun di sisi lain ternyata pengkhianatan yang dilakukan Miuran adalah sebuah keterpaksaan karena jantung yang dimiliki Miuran dipegang oleh Raja Clayman. Miuran tidak ingin melakukan hal tersebut, apalagi kini dia telah jatuh cinta kepada Yom, sang pemimpin ksatria. Namun, Miuran tidak punya pilihan lain, meskipun di detik-detik serangannya dia dipeluk oleh Yom. Entah bagaimana nasib Miuran dan percintaannya dengan Yom, mungkin ke depan akan menjadi drama yang seru. Entah mengapa gue selalu was-was jika terjadi serangan terhadap Rimuru ataupun Jura Tempest seperti di season 1 sebelumnya. Apa yang ditayangkan di awal selalu menampilkan kekuatan musuh yang sangat kuat, hingga akhirnya gue berekspektasi Rimuru akan kewalahan ataupun kalah. Namun apa yang terjadi? Rimuru selalu memiliki antitesa yang lebih mengagumkan dan mampu menghadapi musuh-musuhnya. Itulah yang gue rasakan untuk episode kelima kali ini. Apalagi musuh yang dihadapi adalah negara, bukan perorangan ataupun kelompok. Uniknya di episode 5 ini kita tidak disuguhkan sosok Rimuru barang sedetik pun. Seolah-olah kita mesti menelan dulu konflik yang disuguhkan. Dan tentu saja ini membuat gue gregetan mengharap Rimuru segera datang dan mengakhiri konflik. Itulah ulasan Tensura season kedua episode 5. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.